Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabarnya dulur-dulurku tercinta? Maaf ya lur ya telat upload karena lagi agak-agak demam semeriwing ini. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau hidupmu lagi kacau tenang aja, mungkin Tuhan lagi nyiapin plot twist lur. Oh my god. Wow. Kali ini kita akan mengalor film berjudul The Ninja tahun 1999. Bergenre misteri thriller, film ini mengisahkan tentang seorang konsultan buku jadul yang ditugaskan ke Eropa untuk menyelidiki keaslian sebuah buku yang sudah berumur 3 abad lebih dan dipercaya dapat memanggil iblis. Seperti apakah keseruan dan kemisteriannya? Langsung aja kita ke requestan salam-salam lutsnud dari dulurku si Bro Gengs ya. Nitip salam anakku Gibran. Semoga betah kerja di tempat barumu. Kalau ada apa-apa bilang ke Om Bowo, itu teman ayah. Loh, Bro Gengs, emang anakmu namanya Gibran kan? Enggak dong. Ayo, lo hati-hati lo. Monggo skecahaken. Film dimulai dengan seorang kolektor buku bernama Andrew yang menulis surat berisi pesan-pesan terakhir dan dia taruh di mejanya. Namun setelah itu tragisnya Andrew pun bundir dengan tali yang sudah dia siapkan. Dan inilah gerbang ke-9. Scene pun beralih ke Dean Corso, seorang konsultan buku sekaligus penjual buku-buku jadul yang bekerja di toko buku milik bosnya Bernie. Tapi Dean ini cukup licik orangnya lur. Dia sering membohongi kliennya soal harga-harga buku agar bisa membeli buku langka dengan harga yang sangat rendah. Karena nggak ngerti kliennya pun manggut-manggut aja dengan harga yang disebutkan Dean. How much were you thinking of? I couldn't go. Fine. Bought a donkey. All four. Suatu hari Dean dipanggil oleh Boris Balkan, sultan kolektor buku jadul yang memiliki banyak koleksi dan dia simpan di dalam ruangan khusus. Lalu Boris pun mengatakan jika semua bukunya memiliki tokoh protagonis yang sama, yaitu sesosok iblis. Setelah itu Boris menunjukkan sebuah buku rilisan tahun 1666 dan Dean sudah mengetahui buku tersebut, yaitu Gerbang ke-9 dan Kerajaan Bayangan buatan Aristide de Torchia dari Venesia, yang biar gampang kita sebut saja buku GK ya lur ya. Namun di akhir hidupnya sang pencipta Aristide tewas dibakar beserta seluruh karyanya dan hanya tersisa 3 kopian buku GK saja. Akan tetapi menurut Boris hanya ada 1 kopian yang asli dan dia membeli buku tersebut dari Andrew sehari sebelum dia bundir. Boris juga mengatakan jika gambar dari buku GK dibuat Aristide berdasarkan sebuah buku iblis dan jika ditafsirkan dengan benar, maka buku GK bisa memanggil pangeran kegelapan alias Lucifer. Lalu Boris pun menugaskan Dean untuk mencari 2 kopian GK lainnya, yaitu ke Eropa, tepatnya di Portugal dan Perancis, untuk menyelidiki manakah buku yang asli dari ketiganya. Jika ketiga buku itu terbukti palsu, maka pekerjaan Dean sudah selesai. Namun jika salah satu buku di Eropa ada yang asli, Boris ingin Dean mendapatkannya dengan cara apapun. Jelas Dean menerima tugas tersebut karena Boris berani membayarnya dengan sangat amat mahal. Di lain sisi karena sudah sering memegang buku jadul, menurut Dean, GK milik Boris adalah buku asli lur. Tapi Boris mengatakan jika ada sesuatu yang salah dengan bukunya. The Nine Gates is the kingdom of shadow. The author and printer Aristide. Where'd you get it? I bought it. Yes, you found it the day before he killed him. Catalog lists 3 copies. According to my own research, the engravings you are now admiring, they're reputed to conjure. I want you to go to Europe, and the other 2 copies are in Portugal. If all 3 copies turn on, if on the other hand, one... Keesokan harinya, Dean menanyakan tentang buku GK ke istrinya Andrew yaitu Liana. Dan Dean menjelaskan bahwa kliennya membeli buku itu dari Andrew. Tapi Dean merahasiakan nama Boris. Liana pun bingung mengapa suaminya mau menjualnya, karena buku tersebut salah satu koleksi Andrew yang paling berharga. Liana juga mengatakan jika suaminya mendapatkan buku GK di sebuah toko buku di Spanyol ketika mereka sedang berlibur di kota Toledo. Lalu
Din pun bertanya apakah Andrew pernah melakukan suatu ritual dengan buku GK karena buku itu bisa digunakan untuk membangkitkan iblis. Liana pun menjelaskan jika suaminya tidak pernah sekalipun menggunakan buku itu untuk yang aneh-aneh. Tapi memang sikap Andrew terlihat agak janggal beberapa hari sebelum dia bundir dengan menutup diri di ruang kerjanya dan hanya keluar untuk makan. Do you recall when and In Spain, Andrew got very excited. Who bought it? a private collector? I'm afraid that's confidential. Too. I certainly. This book is designed to raise the devil. It's true. We'd been acting strangely those last few days. Dari sana Din pun pergi ke perpustakaan untuk mengulik info lebih lanjut terkait buku GK. Namun dia sempat diamati oleh seorang wanita misterius yang kita panggil saja Emma Lur. Lalu sepulangnya ke apartemen, Din pun terkejut melihat pintu unitnya tidak terkunci dan lemarinya juga berantakan, seperti ada orang yang sedang mencari buku GK. Setelah itu Din menemui bosnya Bernie untuk menjelaskan tugas dari Boris, dan karena merasa sedang diikuti oleh seseorang, Din pun menitipkan buku GK kepada Bernie yang nanti akan diambil kembali sebelum berangkat ke bandara. Di lain sisi Lur, terlihat ada dua orang mencurigakan yang sedang menguntit Din. I need you to stash it for me. Visitors, unfamiliar faces. Malamnya ketika sedang beres-beres koper di apartemen, Din kedatangan Liana yang ingin membeli kembali buku GK dari Din. Akan tetapi karena Din terus menolak, Liana pun menggoda Din hingga mereka beraslole dan sempat terlihat tato ular di bokong Liana. Lalu setelah peraslolean selesai, Liana pun sangat marah karena tidak menemukan buku GK di tasnya Din, dan Liana pun sempat menyerangnya. Bernie. Karena Bernie tidak mengangkat telepon, Din pun pergi ke tokonya, dan ternyata Bernie sudah tewas mengenaskan dengan kaki terikat ke atas. Gak pakai lama, Din pun langsung mengambil buku GK dan buru-buru pergi tanpa menyentuh apapun dengan jarinya agar tidak dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Setelah itu Din lanjut OTW ke bandara untuk terbang ke kota Toledo di Spanyol sesuai info dari Liana yang membeli buku GK di sana saat berlibur dengan suaminya Andrew. Di perjalanan, Din pun sempat menghubungi Boris via telepon umum dan ingin membatalkan tugas itu karena sepertinya banyak orang yang menginginkan buku GK sampai-sampai berani membunuh Bernie. Akan tetapi Boris menanggapinya dengan santai dan menyuruh Din untuk tetap menjalankan tugasnya sampai selesai. Bahkan Boris pun oke-oke aja Lur jika Din ingin meminta bayaran lebih tinggi, dan akhirnya Din pun terpaksa melanjutkan tugasnya. Namun ketika sedang mengecek buku GK di pesawat, Din sangat terkejut melihat salah satu gambar yang persis seperti posisi kematian Bernie. Proceed as arranged, and you can tack another. I gave him your book to stash for, and now he's dead. What else? Sesampainya di toko buku Toledo milik dua mbah-mbah kembar sebut saja Sukarjo dan Sukarji, Din pun menunjukkan buku GK dan mereka berkata jika dulu Liana lah yang meminta Andrew untuk membeli buku tersebut. Kedua mbah-mbah ini yakin buku GK yang dibawa Din adalah yang asli, dan Boris pasti juga menyadari keasliannya karena dia adalah kolektor buku yang cukup terkenal. Lalu Sukarjo dan Sukarji menjelaskan bahwa dari 9 gambar yang ada di buku, hanya 6 diantaranya yang ditandatangani oleh penulisnya Aristide, sedangkan 3 gambar lainnya terdapat inisial LCF yang ternyata adalah Lucifer alias iblis yang jatuh dari surga ke alam dunia. Ketiga gambar tersebut adalah bukti jika GK ditulis Aristide dengan bantuan Lucifer Lur. Maka dari itu dulu Aristide dibakar hidup-hidup karena ketahuan bekerja sama dengan iblis saat menulis buku. Jelas Din tidak percaya dengan penjelasan mereka. Namun ketika pulang dari sana, anehnya Din hampir ketiban besi-besi renovasi bangunan yang tiba-tiba berjatuhan. It was Mrs. Stelfrich who made him. He didn't seem particularly Interested. Mr. Balkan is a celebrity. He must know this book is authentic. Who's LCF? Lucifer? very perceptive. Only 6 of the 9 engraved, signed by Aristide Tolkien.
Di kereta menuju Portugal, Dean pun mengecek buku GK yang ternyata insiden jatuhnya besi tadi mirip dengan gambar tentang peringatan bahaya dari atas, dan di sana juga terdapat inisial LCF yang bisa jadi gambar dengan inisial LCF bisa mempengaruhi dunia nyata. Anehnya di kereta tersebut, Dean kembali bertemu dengan Emma yang mengaku kebetulan sedang naik kereta yang sama. Akan tetapi Dean beranggapan jika Emma diutus oleh Boris untuk memantaunya. Sesampainya di kediaman pemilik buku GK di Portugal, yaitu Victor Vargas, Dean pun dipersilakan mengecek buku GK di sana. Namun Victor sama sekali tidak berniat menjual bukunya. Victor pun begitu terpukau saat kedua buku itu disandingkan karena sudah terpisah selama lebih dari 3 abad. Namun ternyata ada perbedaan di buku milik Boris Lur, yaitu sampul belakangnya sedikit luntur. Setelah itu Dean diizinkan untuk membandingkan kedua buku dengan lebih detail, yang ketika dicek terdapat beberapa perbedaan kecil di gambar-gambarnya, seperti 2 kunci di tangan kanan dengan inisial LCF di buku milik Boris, sedangkan di buku Victor kunci tersebut dipegang di tangan kiri dengan inisial AT, yaitu nama sang penulis Aristide de Torcia. Selain itu juga ada gambar labirin yang pintunya tertutup, tapi di buku lainnya digambar dengan pintu yang terbuka. Lalu setelah keluar dari rumah Victor, Dean pun hampir ditabrak oleh seorang pria misterius, panggil saja Sukirman. Tapi dia langsung kabur begitu melihat Emma datang. Dan mungkin Sukirman adalah anak buah Liana yang sangat ingin merampas GK dari Dean. And you see, if it weren't for this severe copy, no one could. Sesampainya di hotel, lagi-lagi Dean bertemu Emma, dan tak lama kemudian resepsionis meneruskan telepon dari Boris yang menanyakan perkembangan tugasnya. Dean pun menjelaskan perbedaan antara buku milik Boris dan Victor, mulai dari detail-detail kecil di beberapa gambarnya, juga tulisan LCF dan AT yang lokasinya berbeda satu sama lain. Mendengar itu, Boris pun memaksa Dean untuk segera mendapatkan buku tersebut bagaimanapun caranya. Lalu esok paginya Dean dibangunkan oleh Emma yang langsung mengantarnya ke rumah Victor naik motor. Akan tetapi sesampainya di sana, dengan santainya Emma mengatakan jika Victor sudah mati tenggelam di kolam depan rumah. Entah siapa yang membunuh Victor, dan bisa jadi Emma adalah anak buah dari Boris karena dia mengetahui tentang tugas Dean. Namun Dean sangat terkejut ketika dia masuk ke rumah Victor karena ternyata Don't bother. Oh, really? Then where is he? Over there. God almighty. Ternyata buku milik Victor sudah terbakar setengah dan juga terdapat pecahan kaca di dekat sana. Lalu Emma mengatakan jika dia sudah mengatur penerbangan ke Paris dan Dean harus ikut untuk mencari buku GK yang selanjutnya. Di pesawat Emma pun menjelaskan bahwa kemungkinan Victor dibunuh oleh seorang pencuri yang ingin mengambil bukunya. Tapi anehnya ketika sampai di bandara Paris, tiba-tiba Emma pun menghilang begitu saja. Why do you keep following me around? Who you work? There's a flight from Lisbon to Paris. Ketika Dean sedang mengecek buku Victor yang terbakar setengah, anehnya gambar-gambar di buku tersebut sudah disobek lur. Setelah itu Dean pergi ke kediaman Frida Kessler, pemilik buku GK yang ketiga. Dan Frida sempat mengatakan jika dulu dia pernah bertemu sesosok iblis saat umurnya masih 15 tahun. Lalu Frida pun menunjukkan buku GK-nya dan dia yakin jika buku miliknya adalah asli. Frida juga pernah menulis biografi tentang Aristide de Torcia, di mana setelah Aristide dieksekusi, muncul sebuah perkumpulan rahasia bernama Ordo Ular Silver, atau biar gampang Ordo Ular aja lur, yang ingin mengabadikan segala sesuatu tentang Aristide sekaligus rahasianya dalam menulis buku GK berdasarkan Delo Melaniken, yaitu buku yang ditulis oleh Lucifer itu sendiri. Dulunya perkumpulan Ordo Ular didirikan oleh para penyihir penyembah Lucifer yang terus membahas buku GK secara turun
turun-temurun selama berabad-abad. Tapi sekarang Ordo Ular sudah menjadi klub sosial. Mereka bertemu hanya untuk party-party beraslole yang diikuti oleh para pejabat juga artis-artis. Dan setiap tahunnya mereka bertemu tepat di tanggal kematian dari Aristide. A kind of witches' coven. Worships the Prince of Dark. After they burned him at the stake, the Order of the Silver Serpent. Do they still meet? On the anniversary of Tokyo's death. Frida juga menjelaskan jika Ordo Ular biasanya menggunakan buku milik Andrew di pertemuan mereka. Namun semua itu dilakukan oleh Liana tanpa sepengetahuan Andrew. Liana sendiri berasal dari keluarga bernama Saint Martin dan dia menikahi Andrew hanya karena menginginkan kekayaannya. Maka dari itu Frida yakin jika Andrew pasti akan bundir jika mengetahui istrinya terlibat dalam ordo tersebut. Dengan ini kita sudah tahu lur alasan kenapa Andrew bundir, ya kan? Namun sayangnya Frida tidak mengizinkan Dean untuk membandingkan bukunya dengan milik Boris dan meminta agar Boris datang langsung sendiri jika ingin mengecek buku GK-nya. Dean pun akhirnya diusir dari sana. Namun di luar dia bertemu lagi dengan Sukirman yang terus mengawasinya dari jauh. Lalu yang terjadi lur, tiba-tiba Emma datang menyelamatkan Dean. Dan anehnya dia bisa terbang lur. Atau dengan kata lain Emma bukan manusia biasa, ya kan? Namun Dean yang tadi sibuk berkelahi dengan Sukirman tidak melihat saat Emma datang. Sesampainya di hotel, Dean pun sangat terkejut saat melihat warna pupil Emma yang dapat berubah-ubah. Namun Emma belum mau menjelaskan siapakah dia sebenarnya. Setelah itu Dean mendapat telepon dari Boris yang lagi-lagi dia tahu tempat Dean menginap. Lalu Dean menjelaskan tentang Victor yang tewas beserta bukunya yang terbakar dan gambar-gambarnya telah disobek. Dean juga menceritakan jika dia hampir dibunuh oleh Sukirman dan Frida juga melarang untuk mengecek buku GK-nya. Namun Boris tidak begitu peduli dan hanya menyuruh Dean balik lagi ke rumah Frida di waktu makan siang esok hari. Setelah itu Dean memfotokopi salah satu gambar buku GK, yaitu seorang satria berkuda dan sebuah kastil di belakangnya. Namun ketika balik ke kamar, Emma sudah tidak ada di sana. Lalu Dean pun menyembunyikan buku GK-nya di belakang kulkas agar tidak mudah ditemukan oleh Sukirman. Someone had snatched the engravings and tragic, it's tragic. Someone has tried to take my life. A couple. Vargas has been murdered. You must see her again. Are you kidding? Have you tried the lunch break? Keesokan harinya Dean datang ke kediaman Frida yang untungnya Frida mau menerimanya dan juga memperbolehkan Dean mengecek buku GK-nya. Setelah Dean menunjukkan variasi di gambar buku Frida dengan fotokopian dari buku Boris. Lalu Dean pun menjelaskan teorinya bahwa ketiga buku GK semuanya asli. Namun masing-masing buku memiliki tulisan LCF di 3 gambar yang berbeda. Maka jika digabungkan terdapat 9 gambar LCF yang melambangkan 9 gerbang sesuai judul bukunya, yaitu gerbang ke-9. Itu artinya sang pencipta Aristide de Torchia sengaja membuat teka-teki dengan menyebar gambar 9 gerbang di 3 buku GK agar tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Lalu setelah mengecek GK milik Frida, Dean menemukan foto dari Boris yang mengatakan jika dia telah melihat sesuatu lebih dulu dibanding Frida. Dan foto tersebut adalah kastil yang mirip salah satu gambar di buku GK. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepala Dean hingga pingsan. Lalu ketika terbangun, ngerinya Frida telah tewas dan koleksi buku-buku sekaligus GK miliknya sudah terbakar. Sebelum kabur, Dean sempat mengambil semua catatan buku GK Frida, termasuk foto kastil tersebut. Namun saat pulang ke hotel, Dean pun sangat terkejut karena buku GK milik Boris tidak ada di belakang kulkas. Dari kesaksian resepsionis, ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri Dean masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian Boris kembali menghubungi via telepon hotel. Lalu Dean memberitai jika Frida sudah dibunuh. Buku-bukunya termasuk
termasuk GK telah dibakar dan GK milik Boris juga hilang di hotelnya. Mendengar itu Boris pun sangat murka dan menyuruh Dean segera mencarinya, lalu mengembalikannya ke tempat Boris menginap yang tak jauh dari sana. Setelah itu Dean sempat menuduh Emma, namun resepsionis mengatakan jika wanita yang masuk ke kamar Dean berambut hitam dan kemungkinan besar adalah Liana, ya kan? Resepsionis juga memberikan lokasi hotel tempat Liana menginap sesuai permintaan Dean, dan Dean pun menyuruh mereka mengirim pesan fax ke Boris jika pencurinya adalah Liana. Recover my property. Discover just how far that. Is that her? Oh, sure. Very chic, very elegant. Saat itu juga Dean dan Emma langsung ke hotel tempat Liana menginap, dan setibanya di sana mereka melihat Liana yang kabur dengan Sukirman. Karena tidak ada taksi, Emma pun nekat nyolong mobil dan langsung mengejar Liana. Tapi karena kehalang truk mereka pun kehilangan jejak. Untungnya Dean dan Emma berhasil melacak rumah keluarga Liana, yaitu Saint Martin yang berada tidak jauh dari sana. Ternyata di rumah itu akan diadakan acara Ordo Ular dan banyak anggotanya yang sudah datang, lur. Diam-diam mereka pun menyelinap masuk, dan begitu melihat Liana di kamarnya, Dean pun langsung memecahkan jendela untuk merebut kembali buku GK. Tapi yang terjadi, lur, Gave it to me. It wasn't his to sell. Hi. Don't move. And you? Dean dan Emma ditangkap Sukirman, namun ketika dibawa ke penjara bawah tanah, saat ada kesempatan, Dean pun nekat menyerang Sukirman hingga tewas. Setelah itu Dean memakai kostum ritual dan mengambil pistolnya, lalu menyelinap masuk ke tengah-tengah anggota Ordo Ular yang sedang membaca mantra mengikuti Liana sebagai pemimpinnya. Namun tiba-tiba Boris datang dan langsung merebut buku GK, lalu mengatakan di depan semua orang jika dia telah memahami buku tersebut dan iblis tidak akan muncul ke orang-orang seperti Liana maupun anggota Ordo Ular karena mereka tidak mengetahui caranya. Sontak Liana pun berusaha menyerang, namun dengan mudahnya Boris membunuh Liana dan dia pergi dari sana sambil membawa buku GK. Sementara itu Dean mengejar Boris dengan mobil Sukirman, tapi halah, bisa-bisanya mobil mogok gara-gara ngelewatin sungai dong. Mambo jumbo, mambo jumbo. A bunch of buffoons. You're even guiltier than the rest of this pathetic. Dean pun pergi ke warkop di dekat sana untuk bertanya ke mas-mas warkop apakah dia tahu di manakah lokasi kastil yang ada di foto. Untungnya mas-mas ini mengetahui di manakah lokasinya, dan setelah mendapat informasi, Dean pun langsung OTW ke sana dengan numpang truk yang lagi lewat, dan sesuai dugaannya mobil Boris ada di sana, lur. Begitu masuk ke dalam kastil, terlihat Boris yang sedang mempersiapkan ritual dengan mengurutkan kertas-kertas gambar dari ketiga buku GK yang bertuliskan LCF. Ya, dengan ini sudah jelas jika pembunuhan Bernie, Victor dan juga Frida adalah Boris, karena dia tidak ingin orang lain seperti Bernie ikut campur. Sedangkan Victor dan Frida dibunuh karena Boris ingin mengambil gambar-gambar di buku GK mereka dengan cara memperalat Dean untuk menemukan lokasi kedua buku tersebut. Tujuan Boris tak lain tak bukan adalah untuk melakukan ritual pemanggilan iblis yang sebenar-benarnya, dan diyakini bisa memberikan kekuatan serta keabadian. Setelah itu Boris pun mengusir Dean dan menyuruhnya mengambil bayaran yang sudah dia sediakan di kantornya di New York. Namun alih-alih pergi dari sana, Dean langsung menodongkan senjatanya karena Boris sudah keterlaluan sampai membunuh banyak orang demi mendapatkan itu semua. Dan I'm entering on taking the road that'll guard. There have been men who have been burned or disemboweled. You can't come with me. I must travel alone. Dean pun terjebak di ubin kayu dan Boris menuangkan bensin lalu memulai ritualnya. Setelah membaca mantra, Boris pun mulai merasa kuat dan tahan dengan api sampai nekat menuangkan sisa bensin ke seluruh tubuhnya. Lalu yang terjadi, lur, Erase me from the book of life. Admit me. Slow down here. I feel no heat. Nothing at all.
Naasnya ritual itu tidak ada efeknya sama sekali, yang akhirnya Boris pun ditembak oleh Dean agar dia tidak tersiksa. Awalnya Boris memang sempat merasa tahan api hanya karena sugesti di pikirannya yang sangat yakin dirinya menjadi kuat setelah membaca mantra. Begitu kembali ke mobil, Dean pun disambut oleh Emma yang langsung menciumnya. Lalu mereka berasal-lele dengan hawa-hawa di depan kastil yang terbakar hebat. Dan ngerinya wajah Emma terus berubah-ubah seiring waktu, lur. Itu artinya Emma bukanlah anak buah Boris, melainkan sosok iblis yang berusaha melindungi Dean. Di jalan balik, Emma pun menjelaskan jika gambar yang ke-9 sebenarnya palsu, maka dari itu ritual Boris tidak berhasil. Setelah itu mereka pun melipir ke Pertamini cabang Paris. Namun ketika balik dari toilet, Emma sudah tidak ada di mobil dan hanya meninggalkan petunjuk bahwa gambar ke-9 yang asli berada di toko buku Soekarjo Bersaudara. Setelah itu Dean pun langsung OTW ke sana dan toko itu sudah tutup juga sedang direnovasi. Dean akhirnya menemukan gambar ke-9 asli yang sudah berdebu dan wanita di gambar itu sangatlah mirip dengan Emma. Begitu juga dengan kastil di belakangnya. Dengan ini Dean bisa menjalankan ritual secara sempurna. Dia pun kembali ke kastil tersebut dan akhirnya berhasil masuk ke dalam gerbang ke-9. Entah seperti apa di dalamnya, lur, karena hanya Dean yang mengetahuinya. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa sejak awal Emma sudah mempercayai Dean untuk membuka gerbang ke-9 karena dia hanya menjalankan tugasnya meneliti buku GK. Berbeda dengan Boris yang ambisius, serakah, sampai berani membunuh orang lain hanya demi mendapat kekuatan dari gerbang ke-9. Ninth engraving was a forgery. Where's the real one? I want it. Pepe Lopez. Ricardo. Do you speak English? Buyar, kebetulan aku juga punya 9 gambarnya, lur. Jadi aku ini sekarang ya kebal api, kebal tikaman, kebal semuanya lah. Kecuali kebal perasaan. Assalamualaikum.